Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hakim Nurjaman dengan NPM 245520111096 dengan mata kuliah Digital Entrepreneurship, dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD, jurusan Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Digital Entrepreneurship, di mana tugas tersebut adalah wawancara dan saya akan mewawancarai salah satu pembisnis muda di bidang desain grafis. Untuk lebih lanjut, jangan skip videonya dan tonton terus video selanjutnya. Baik, saya di sini sudah bersama dengan Kang Fahmi. Mungkin di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang bisnis yang dijalankan oleh Kang Fahmi. Yang pertama, apa sih bisnis yang telah dijalankan selama ini? Baik, bismillah. Bisnis yang saya jalankan saat ini sebagai pelaku UMKM itu adalah jual jasa desain grafis, desain rumah, desain bangunan, maupun itu office, tempat tinggal, ataupun bahkan kemarin dapat order kandang ayam dan sebagainya. Jadi kita membuat gambar kayak anak sipil lah gitu. Jadi bisnisnya di bidang desain grafis ataupun bisa disebut 3D modeling. 3D modeling atau layout. Ya. Nah, untuk yang kedua, siapa sih target utama di dalam bisnis tersebut? Sebetulnya target utamanya ada di pebisnis muda ataupun pasutri yang memang ingin merancang sebuah rumah gitu. Walaupun memang based on-nya ini saya lebih ke menjual desain saja, bukan include dengan proses konstruksinya. Jadi target marketnya adalah tadi orang yang ingin membuat bangunan. Oke. Tentu. Baik, selanjutnya di mana Kang Fahmi bekerja atau punya kantor sendiri atau di rumah atau gimana? Punya lokasi tertentu atau gimana? Oh, kebetulan sebenarnya saat ini karena memang belum full time ya Kang, belum full time karena juga saya masih bekerja. Jadi untuk tempatnya sendiri ya di tempat saya, di tempat tinggal saya. Memang karena saya sendiri mempromosikan ataupun menjualnya itu mendapatkan customer via online, Mas. Jadi saya promosi lewat sosmed. Contoh yang paling aktif sih saya di IG ya, di Instagram. Saya suka dapat klien. Kemudian untuk proses pekerjaan sendiri, kalaupun sama saya bisa dikerjain, saya kerjain. Kalaupun ordernya lebih banyak dan kapasitas saya belum mendukung, paling saya lempar ke rekan-rekan saya yang lain. Nanti misal saya bagi hasil, jadi karena ordernya masuk ke saya, sistemnya jadi 20% untuk saya dan sisanya untuk rekan saya yang mengerjakan. Oke, untuk proyek sendiri Kang, dari mulai pengerjaan, kapan sih waktu proyek itu selesai? Sebenarnya kita kasih estimasi waktu, kalau memang secara analisa waktunya agak lama ya kita paling 1 minggu. Kalaupun memang dia secara pengerjaan itu mudah, bahkan 1-2 hari juga bisa selesai sih. Gimana tingkat kesulitan yang di request oleh customer kita. Oh iya. Tapi ada yang request mau express gitu, layoutnya atau desainnya nih rumit tapi pengen selesai dalam 2 hari, bisa gak tuh? Sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan dia menjanjikan uang yang lebih aja sih. Karena kita juga kan masih freelance ya, jadi adanya customer juga berarti buat kita ya. Makanya saya pernah sih dapat customer, dia minta di 2 hari harus jadi, dan memang itu pertama kali untuk saya desain model bangunan kayak gitu. Tapi tetap saya ambil dengan catatan saya minta dibayar segini gitu biasanya. Jadi perbedaannya mungkin dari harga jual ya. Dari harga mungkin yang pengen ekspres meskipun desainnya rumit, pengen pengerjaannya cepat, yang mungkin dalam konteks
uangnya mungkin ya, dari pengerjaannya juga lebih cepat, mungkin berbeda dengan yang biasa. Ya. Nah selanjutnya untuk alasan Kang Nabil sendiri mengapa mengambil bisnis tersebut? Pertama sebenarnya saya bergerak di menengah ke bawah untuk sektor secara ekonomi ya, untuk menengah ke bawah. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang yang memang menengah ke bawah itu ketika mau membuat rumah itu tanpa denah, Mas. Jadi mereka tanpa merencanakannya kurang, karena dari stigma awal mereka menganggap bahwa hal itu adalah mahal. Padahal sebenarnya kalau yang diinginkan cuman seperti rancangan kasar saja ataupun tidak seperfect itu, sebenarnya terjangkau saja gitu. Saya main di sana dan memang faktornya juga ada dari kreativitas dan skill saya yang alhamdulillah mungkin adalah kecil-kecilan di sana gitu. Mungkin membahas skill Kang, boleh gak sih jelasin itu bagaimana cara memulai bisnis tersebut sehingga bisa berkembang sampai sekarang? Baik, sharing aja ya dikit Kang. Mungkin yang pertama kita harus punya skillnya dulu ya, basic skillnya dulu. Kita ulik sendiri ataupun kita mau belajar kursus online ataupun kursus secara langsung. Kalau teman-teman mau, sebenarnya kursus online belajar yang kayak gitu tuh banyak dijual. Saya juga ikut kursus itu berapa hari ya saya? 10 atau berapa ya? Kalau nggak salah 10 hari saya belajar hal itu. Kemudian disupport juga di tempat kerja saya memang bergerak di bidang hal itu, di skill itu. Saya belajar kontur tanah, fondasi bangunan dan sebagainya, jenis bangunan sebagainya. Kemudian saya juga sesuaikan dengan selera customer kita. Nah, awalnya sih Mas, jujur ya, itu tuh berawal dari teman saya yang minta desain, bisa nggak nih, kan lu suka ya bikin kayak gini-ginian, bisa upload di SW, suka upload di sosmed, bisa nggak ya? Saya gue coba. Nah dari sana udah dapat prototype nih, udah dapat karya lah gitu. Makanya ini sayang nih kalau misal gue nggak up, kalau misal saya nggak jadiin ini bahan promosi, gak di branding, sayang. Nah akhirnya dari situ mulailah ada yang masuk lagi, teman lagi. Nah sampai akhirnya si akun sosmednya mulai gede dan akhirnya ya adalah dalam 1 bulan itu order masuk 3 sampai 6, alhamdulillah. Nah untuk berbicara tentang bisnis kan banyak orang yang berbicara bisnis pasti harus ada modal awal dulu. Nah pertanyaannya, apakah ada modal awal untuk bisnis seperti ini? Sebenarnya modal awalnya adalah skill ya. Modal awalnya skill, bagaimana cara kita mendapatkan skill sebenarnya beda-beda. Ada yang memang dilewati jalur formal ataupun dilewati dengan cara dia belajar sendiri, karena ya possible sih Kang, mungkin aja buat belajar sendiri, cuman basically kita harus udah ada device yang mendukung sih. Oke, jadi mungkin untuk bisnis sendiri tidak semua bisnis itu harus bermodalkan uang. Jadi bisa dari skill kita, pengembangan skill dari mulai sekarang skillnya dari angka 9, 10, 11 dan seterusnya. Yeah. Jadi skill itu terus bakalan bertambah ketika kita terus mengasah skill tersebut ya Kang. Betul. Dan sebenarnya kalau misal masalah modal ya, saya kira kayak misal kita nggak usah kayak kita mahasiswa nih ataupun Akang mahasiswa nih, kan insya Allah punya laptop lah, kebanyakan mahasiswa pasti punya laptop. Nah si laptop itu kan investasi ya bentuknya. Nah kadang dalam mindset saya, bagaimana si investasi dari orang tua tersebut produktif gitu. Nah salah satunya dengan cara seperti itu sih. Jadi ya modalnya ya modal investnya itu bukan diarahkan ke sana, cuman ya kita manfaatkan sumber daya yang ada aja gitu. Jadi bener tadi kata Akang, kalaupun bisnis tanpa modal sebenarnya bisa-bisa aja gitu, tergantung skill yang kita punya. Ya, mungkin baik, terima kasih Kang Nabil untuk pertanyaan yang saya berikan tadi dengan jawaban yang begitu lengkap, dan mudah-mudahan dari jawaban Kang Nabil tersebut kita bisa ambil nih supaya
kalian-kalian mahasiswa ataupun yang masih nganggur bisa ngambil bisnis dari jalan manapun, meskipun tanpa modal utama. Cukup dengan skill saja kita bisa mengembangkan bisnis yang kita jalani. Kita lanjutkan kembali untuk sesi wawancara babak kedua ini. Pertanyaan selanjutnya, Kang, bagaimana sih Kang Fahmi menerapkan kreativitas dari bisnis tersebut? Karena memang dalam proyek saya ini memang kita bentuk tim namanya Next Build Art ya. Dalam kata art itu artinya seni. Saya sebenarnya menganggap bahwasanya ini adalah bisnis ataupun pekerjaan di bidang kreatif sih Mas. Karena percuma kalaupun misal kita jago hitung-hitungan secara teknik, tapi kita nggak punya mental creation ataupun nggak punya kemampuan kreativitas ya, otomatis kayak misal customer pengen bentukan rumah tuh punya vibes kayak A misal, otomatis kita juga harus mikirin gimana caranya sampai ke A, dan itu memang melewati proses kreatif Mas, gak misal tiba-tiba kayak kesana gitu kayak jadi ini tuh menurut saya pribadi ya, kemampuan teknikal yang bertemu dengan kreativitas. Gitu. Mungkin kan bisnis Kang Nabil itu kan dari desain grafis ya, lebih ke 3D modeling sih. 3D modeling. Iya. Ya mungkin zaman sekarang itu sudah banyak Kang, pembisnis yang berkaitan dengan desain grafis tadi. Nah mungkin untuk inovasi dari Kang Nabil sendiri, supaya bisnis tersebut berbeda dengan pesaing-pesaing lain, apa sih yang Kang Fahmi wujudkan di dalam bisnis tersebut? Inovasi ya, sebenarnya inovasinya itu lebih ke bagaimana cara dapat customer sih Mas. Pertama kita sebenarnya kalau di sosmed sendiri itu kita lebih mengedukasi bahwasanya rumah kamu tuh bisa dibuat kayak gini gitu. Karena ya tadi sih yang saya lihat, orang itu skeptis sama biaya untuk mendesain sebuah rumah, untuk membuat cetak biru sebuah rumah. Padahal masih banyak loh jasa-jasa yang murah dengan catatan ya kualitasnya mungkin setara lah dengan harganya. Nah karena saya juga saat ini belum seprofesional itu dengan tim saya, tentunya saya juga tidak memberikan harga yang profesional juga, masih ada proses tawar menawar karena tadi target market kita adalah menengah ke bawah. Itu sih Kang inovasinya. Nah selanjutnya untuk adaptasi teknologi Kang, apakah di dalam bisnis tersebut menggunakan teknologi zaman modern seperti pembayaran e-commerce ataupun di media sosial akan membuat medsos, contohnya di Instagram ataupun media sosial yang lain, apakah ada kasir digital di dalam bisnis tersebut? Untuk saat ini sih kalau misal kita bicara kasir digital sih belum ya Mas. Cuman kalau untuk penggunaan teknologi kita tentunya sangat bergantung sama itu, karena contoh kita pakai SketchUp aja atau software yang kita pakai ya, itu sebenarnya kita berlangganan kita di sana itu, dan harganya lumayan cukup mahal gitu. Kemudian juga kalau kemarin memang kita sempat berlangganan juga Instagram, kita bayar ads di Instagram gitu, dan ya lumayan sih sebenarnya. Cuman kan kita harus kita pakai uang yang kita dapat dari project ya, kita gimana caranya si uang itu muter kembali gitu. Oke, baik, mungkin itu adaptasi di konteks teknologi ya Kang. Ya. Ya mungkin untuk pertanyaan yang saya tadi sampaikan sudah selesai. Mungkin dari jawaban Kang Nabil pun sudah sempurna, sudah lengkap. Terima kasih banyak Kang Nabil sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya ajak ke wawancara untuk memenuhi tugas perkuliahan. Nah mudah-mudahan untuk kalian semua bisa menjadi pembisnis muda seperti Kang Nabil, cukup bermodalkan dengan skill, pengembangan skill, tapi bisnisnya bisa sampai berjalan sampai sekarang. Mungkin untuk terakhir Kang, satu kata-kata atau kalimat untuk rekan-rekan yang ada di sosial media atau teman-teman yang
lagi mencari langkah awal untuk membisnis? Silahkan Kang. Gini teman-teman, maksimalkan device ataupun sumber daya yang kita punya ya, dan kita harus juga memaksimalkan sumber daya manusia kita. Produktivitas harus dijaga, produktivitas harus, walaupun nggak harus setiap hari, cuman minimal ada satu hal baik yang kita lakuin hari itu untuk kita belajar sebagai bekal kita di masa mendatang. Dan terkait bisnis, saya kira rezeki itu pasti ngikut dengan apa yang kita lakukan. Jadi selama kita ngelakuin hal yang baik, insya Allah Tuhan juga akan memberi kita hal yang baik juga. Cukup saya kira. Oke baik, terima kasih Kang Nabil. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu.